Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nisyadiah akan menjawab pertanyaan dari UTS Perpajakan Internasional, di mana soal pertama yaitu apa saja yang kalian ketahui mengenai hak-hak dalam teks treaty dan sebutkan masing-masing contoh hak yang terdapat dalam P3B antara Indonesia dan Korea Selatan. Hak-hak dari teks treaty yang pertama adalah hak pemajakan penuh, yaitu suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lainnya yang bersumber dari negaranya sepenuhnya sesuai dengan UU domestik negara tersebut tanpa adanya pembatasan. Yang kedua, hak pemajakan terbatas, yaitu hak yang diberikan di mana hak ini mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lainnya yang bersumber dari negara tersebut, namun dengan pembatasan tarif. Dengan demikian, apabila tarif pajak menurut UU domestik negara lebih tinggi daripada tarif yang ditentukan dalam P3B, maka tarif yang digunakan adalah tarif yang sesuai dengan perjanjian di P3B. Yang ketiga, ada pelepasan hak pemajakan, di mana suatu negara melepaskan hak pemajakannya atas suatu penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dan merelakan penghasilan tersebut dipakai dipajaki oleh negara lainnya sesuai dengan UU domestik negara tersebut tanpa adanya pembatasan. Kemudian untuk perjanjian P3B antara Indonesia dan Korea Selatan, yaitu di mana Indonesia dan Korea Selatan telah menyetujui untuk melakukan tukar menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan yang telah dibuat dan untuk mencegah adanya tindak pidana fiskal atau penggelapan pajak untuk dalam pengadministrasian ketentuan-ketentuan formal yang menyangkut pencegahan penggelapan pajak yang dicakup oleh persetujuan tersebut. Setiap informasi yang dipertukarkan akan diperlakukan secara rahasia dan tidak akan disebutkan dalam pengadilan, di mana sehubungan dengan penetapan dan penagihan, pelaksanaan dan keputusan yang berhubungan dengan pajak-pajak itu juga tidak akan disebutkan. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu apa saja yang kalian ketahui tentang BUT dan ceritakan hal-hal yang berhubungan dengan BUT sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Yang perlu kita ketahui, BUT merupakan badan usaha tetap di mana badan usaha ini dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, di mana orang pribadi ini berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan. Serta badan yang didirikan itu tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia untuk menjalani kegiatan usahanya, di mana kegiatan tersebut contoh-contohnya adalah ada cabang perusahaan, kantor perwakilan, bengkel, pabrik, gedung kantor, gudang, dan ruang untuk promosi dan penjualan. Kemudian BUT sendiri terdapat dalam berbagai kelompok. Yang pertama, BUT fasilitas fisik, di mana keberadaan suatu BUT perusahaan asing di Indonesia timbul apabila perusahaan asing tersebut memiliki fasilitas fisik yang merupakan tempat untuk menjalankan usaha tersebut. Yang kedua, ada BUT aktivitas, di mana contohnya yaitu ada proyek konstruksi dan pemberian jasa, termasuk jasa konsultan yang dilakukan oleh perusahaan melalui karyawan atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada BUT keagenan, di mana BUT keagenan ini yang dimaksud dengan BUT keagenan itu adalah agen yang dalamnya melaksanakan usahanya untuk atau atas nama perusahaan di luar negeri atau kegiatan agen tersebut seluruhnya berada di luar negeri. Kemudian ada BUT asuransi, di mana BUT asuransi ini sudah disebutkan dalam pasal 2 ayat 5 huruf 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, di mana keberadaan BUT asuransi ini difokuskan pada ada atau tidaknya pemungutan premi atau penggunaan resiko di negara sumber. Kemudian untuk objek pajak dari badan usaha tetap itu sendiri adalah yang pertama penghasilan
dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki dan dikuasai. Yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan. Yang ketiga, penghasilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 yang diterima oleh perolehan kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja yang kalian ketahui mengenai metode penghindaran pajak berganda? Sebutkan metode-metode apa saja yang kalian ketahui. Dalam metode penghindaran pajak berganda, yang pertama ada metode pengurangan pajak, di mana metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri maupun objek pajak yang harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan di luar negeri tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar dalam negeri. Di mana metode ini secara garis besar terdiri dari full tax credit method, yaitu seluruh pajak yang dibayarkan di luar negeri dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terutang atas seluruh penghasilan. Yang kedua ada ordinary tax credit method, yaitu jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan dan tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik. Yang ketiga, tax sparing credit method, yaitu penghasilan dari negara sumber yang mendapat fasilitas pembebasan pajak dianggap tidak tetap terutang pajak di negara sumber untuk menghindari penghasilan tersebut dikenai pajak dalam negeri lagi. Yang kedua ada metode pembebasan pajak, di mana metode pembebasan ini menghendaki suatu negara pemegang yurisdiksi pemajakan untuk rela melepaskan hak pemajakannya dan melakukan dan mengakui pemajakan eksklusif di negara sumber, di mana metode ini meliputi full exemption method, exemption at the top method, exemption at the bottom method, dan proportional exemption method. Kemudian ada metode lainnya. Selain kedua metode tersebut, ada metode pembagian pajak antara negara domisili dan sumber, pembagian hak pemajakan dengan penentuan tarif pajak maksimum atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri. Yang ketiga itu keringanan tarif terhadap penghasilan luar negeri dan pengurangan pajak dengan suatu jumlah tertentu dari penghasilan luar negeri. Pertanyaan selanjutnya yaitu ceritakan dengan bahasa kalian sendiri apa yang maksud dengan tax haven countries dan sertakan negara yang merupakan tax haven dan apa dampaknya bagi perpajakan Indonesia. Nah, tax haven atau suaka pajak merupakan istilah yang menggambarkan suatu negara atau yurisdiksi yang merupakan tempat berlindung bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan menghindari pajak yang harus mereka bayar. Di mana negara-negara yang sudah termasuk menjadi negara tax haven yaitu yang pertama ada Andorra, Antigua, Bahamas, Cayman Island, Costa Rica, British Virgin Island, Isle of Man, Guernsey, Samoa, Bermuda, Cyprus, Gibraltar, Dominika, Belize, Hong Kong, Singapura, dan Vanuatu. Di mana dampak dari tax haven ini adalah akan adanya money laundering, penyalahgunaan perusahaan cangkang, pendanaan yang keliru, penggelapan pajak, dan ancaman pada stabilitas sistem keuangan Indonesia. Kemudian untuk contohnya, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mencontohkan misalnya ada orang Indonesia yang merupakan pengusaha dan mendirikan suatu badan di negara tax haven. Nah, contohnya saja Panama misalnya. Perusahaan tersebut menjadi induk dan mengalirkan kembali investasi di Indonesia, di mana jadinya seolah-olah ada perusahaan asing yang daftar ke BKPM sebagai PMA atau penanaman modal asing, kemudian punya bisnis di Indonesia. Nah, selanjutnya perusahaan tersebut akan bermain dengan utang, polanya di mana mereka pemilik perusahaan memberikan pinjaman kepada perusahaannya atau shareholder loan. Dalam pola ini akan ada dua masalah yang merugikan negara.
Pertama, ketika mereka memberi pinjaman, di mana data utang luar negeri swasta akan langsung naik karena dihitung swasta luar negeri. Kemudian dari segi pajaknya, ketika itu dinyatakan utang dan akan ada bunganya, maka bunga itu pasti akan mengurangi profit perusahaan dan akan mengurangi jumlah pajak terutangnya juga. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu ceritakan dengan bahasa kalian sendiri apa itu Panama Papers dan berikan contoh tokoh-tokoh yang sudah terdaftar di Panama Papers dan apa dampaknya bagi perpajakan internasional. Panama Papers itu sendiri adalah kumpulan dari 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama yaitu Mossack Fonseca, di mana dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya. Tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam Panama Papers adalah Silvio Berlusconi, yaitu Perdana Menteri Italia, Bidzina Ivanishvili, yaitu mantan Perdana Menteri Georgia, Pavlo Lazarenko, Ion Sturza, Ayat Alawi, yaitu mantan pelaksana tugas Perdana Menteri Irak, dan Ali Abu al-Ragid, yaitu mantan Perdana Menteri Yordania. Di mana adanya dampak dari Panama Papers ini bisa menginspirasi sistem pajak internasional yang lebih kuat dan adil berdasarkan sistem pajak, lembaga yang baik, berintegritas, dan upaya G20 dan forum internasional lainnya untuk mendorong reformasi pajak yang solid dan mempromosikan kerjasama internasional yang mengikat. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.